Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah raih berkat Tuhan dengan iman. Ayat bacaan kita terdapat dari Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ke-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan itu baik. Amin saudara. Dia sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Bukti nyata dari kebaikan Tuhan bisa kita baca di ayat yang baru kita baca di atas tadi saudara, di mana Tuhan telah menyediakan segala berkat rohani yang ada di dalam sorga bagi anak-anaknya. Oh, itu janji, itu firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini saudara. Hal ini berarti segala sesuatu yang kita butuhkan, baik itu damai sejahtera, sukacita, kemenangan, kelimpahan, dan sebagainya, termasuk kesembuhan, termasuk juga saudara hal-hal yang saat ini kita butuhkan sudah ada di dalam kehidupan kita. Namun semuanya itu tidak akan terrealisasi dalam kehidupan kita jika kita tidak melakukan bagian kita. Jadi ada bagian yang Tuhan kerjakan, namun di sisi lain ada bagian yang harus kita kerjakan. Banyak dari kita yang setiap hari hanya terpaku pada keadaan yang ada. Kita merasa lemah tak berdaya, kita merasa sedih, kita merasa khawatir, kita merasakan sakit-sakitan, hidup dalam kekurangan, dan banyak hal-hal negatif lain yang ada kita pikirkan di dalam hidup kita. Kita masih belum menyadari bahwa Tuhan telah menyediakan perkara-perkara yang besar bagi kita. Lalu apa yang harus kita perbuat supaya berkat-berkat Tuhan itu menjadi milik kita? Saudara, buanglah semua perkataan yang negatif, perkataan yang mendatangkan ketakutan atas hidup kita. Terlebih hari-hari ini saudara, banyak berita-berita yang melemahkan iman kita. Ketika kita mendengar ada orang lain yang dipanggil Tuhan karena COVID, ada orang lain yang mengalami pergumulan sakit penyakit yang parah. Saudara, ketakutan itu membuat hidup kita tidak lagi bisa melihat kebaikan Tuhan. Jika kita terus harus dihantui oleh perasaan takut, maka ketakutan itu akan menghancurkan hidup kita sendiri saudara. Apabila kita terus mengisi pikiran kita dengan hal-hal negatif tadi, maka kita sedang mengaktifkan ketakutan bekerja dalam hidup kita. Jika kita terus dihantui oleh rasa takut, berarti kita semakin memberi ruang gerak bagi iblis untuk menjajah dan mengintimidasi kita saudara. Ketika kita melihat orang lain kena COVID dan dia kehilangan orang yang dia kasih, maka dia dipanggil Tuhan, kita mulai takut. Jangan-jangan nanti jangan-jangan saya kena COVID, jangan-jangan nanti saya dipanggil Tuhan. Saudara, bagaimana mengaktifkan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Iman mengaktifkan Tuhan bekerja. Karena itu kita harus hidup dalam iman setiap hari saudara, dan mengharapkan hal-hal yang positif dan yang baik terjadi dalam hidup kita. Perkatakan hal-hal yang baik sekalipun engkau mengalami yang tidak baik. Ketika engkau sakit, ketika engkau mengalami kesukaran, kau katakan, aku disembuhkan Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dikuatkan Tuhan. Perkatakan hal-hal yang membangkitkan imanmu saudara. Jangan perkatakan hal-hal yang melemahkan. Mulai hari baru dengan mengarahkan pandangan sepenuhnya kepada Tuhan. Mulai pagi hari ini saudara, pandang sepenuhnya pandanganmu hanya kepada Tuhan yang memiliki kuasa, yang berkuasa atas hidupmu, yang menentukan hidupmu. Setiap pagi
Harapkan sesuatu yang besar dan baik terjadi. Seperti pagi hari ini, katakan, pagi hari ini aku mengalami kemenangan, aku mengalami kesembuhan, aku mengalami kekuatan, aku mengalami sukacita dari Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Iman menciptakan sesuatu yang tidak ada seperti sudah ada. Dalam Matius 9 ayat 29 ditegaskan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi jangan biarkan semua rasa takut, kekhawatiran, kebimbangan menguasai hidup kita, saudara. Mari kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Mohon penyertaan Roh Kudus supaya kita beroleh kekuatan, tuntunan, penyertaan Roh Kudus untuk apa yang harus kita lakukan, untuk apa yang harus kita kerjakan. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati seluruh bagian kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini, apapun keadaanmu, mungkin engkau sedang kekurangan, mungkin engkau sedang sakit, mungkin engkau sedang mengalami pergumulan yang berat. Yakinkan pada pagi hari ini dengan perkataan yang penuh iman, kuasa oleh Roh Kudus. Katakan, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan di dalam hidupku. Aku kuat, aku sembuh, aku menang, aku dicukupkan, aku dipelihara Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 35. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Kami mau katakan pagi hari ini kami mau meraih berkat Tuhan dengan iman, kepercayaan kami kepada Tuhan hari ini. Kami meraih berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat secara jasmani. Kami terima hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.